Aku akan record. Oke, selamat malam komunitas YouTuber Hongkong semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang Oh iya, menjalankan. selamat menjalankan. Ini masih dalam bulan Ramadan dan semoga ibadah kita tetap diberkahi dan diridhoi. Akhirnya kita bisa lewati dengan penuh kemenangan di hari nanti yang puasa. Amin. Ya nggak apa-apa, yang nggak puasa ya nggak masalah. Yang nggak puasa ya wis tetap lakukan aja. Privacy itu. ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sama Gusti Allah kan urusan dewi-dewi. Betul. Tidak perlu dibahas itu. Kita bahas ilmu pengetahuan yang sedang berjalan aja. Marak di teman-teman masih kajian tentang VPN. Marak masih para pemburu dolar AdSense dengan cara-cara yang gampang dan sederhana, dengan berkumpul dengan banyak orang, berkolaborasi bersama teman-temannya. Dan kali ini pembahasan kita agak sedikit kontroversi, agak sedikit menyerempet ke hal-hal yang sifatnya belum. Sifatnya melenceng. Jadi Mbak Aya, tolong diperhatikan baik-baik. Belum pasang headset. Jim. Jadi seperti itu ya buat teman-teman. Selamat malam. Hai. Nanti Kenalkan saya Ayah Abel, Pak Yani, siapa lagi nih? Persik, Chris, sama siapa? Ayah Pak. Iya, saya baru kemarin. Mbak Aya, kameranya nanti jangan diarahkan ke pintu ya, karena ada BH-nya sampai kelihatan. Pemandangannya akan sedikit. Pemandangannya akan berbeda nanti. Iya. Tenang. Oke, kita mulai ya. Jadi sistem yang sudah banyak dilakukan teman-teman, yang sudah dijalankan, dan menurut pemikiran saya, sistem yang dilakukan itu relatif dan cenderung masih aman dan tidak terdeteksi. Dan bagaimana dan seperti apanya, aku akan mencoba menganalisa dan membahas, tapi begitu ada pertanyaan langsung acungkan jari, terus kita bahas, terus kita lanjutkan. Jadi selama ini yang kita lakukan dalam bermain YouTube itu berusaha membuat konten yang sebaik-baiknya. Berusaha membuat sesuatu sebanyak-banyaknya. Karena mau nggak mau itu adalah dagangan kita. Tetapi di era kemudian ada sebuah langkah atau teknik dan trik di mana bisa menghasilkan pundi-pundi AdSense, dolar dari AdSense akan mengarah ke kita dengan cara menyiasati. Dan menurut saya siasat ini tidak terlalu buruk gitu. Ketika kita tahu, ketika kita benar-benar bisa memahami dan tidak ada kata-kata yang serakah gitu. Jadi segala sesuatu kan kalau memang nggak serakah pasti jalannya juga smooth aja. Tapi semakin serakah yang terjadi pasti akan menghancurkan diri kita pribadi. Nah, di dalam YouTube yang marak dilakukan oleh banyak teman-teman saat ini itu bagaimana mendapatkan dolar AdSense-nya itu dari cara menggunakan VPN. Nah, bagaimana sih cara kerja VPN dan bagaimana tata caranya VPN? Saya hanya menyampaikan secara verbal ya, omongan. Nanti ditelaah masing-masing. Diterjemahkan masing-masing karena contohnya kan rata-rata anak-anak mainnya di handphone karena layarnya masih MacBook atau komputer PC, jadi nggak aku download juga VPN-nya, jadi nggak bisa mencontohkan bagaimana caranya. Tetapi ketika teman-teman mau belajar di komunitas, saya akan kasih tahu, saya akan bongkar semuanya caranya, nggak jadi masalah. Tetapi pertanyaannya adalah ketika saya membagi cerita ini, kalau dibalikan ke saya, Mas Andrew pakai nggak? Jawaban saya tidak. Saya memang punya HP banyak, tapi saya tidak ngelakuin. Tetapi saya
dilapori, saya dikasih informasi dengan teman-teman di sekitar saya. Dan itu terbukti angkanya nilai dan channelnya masih di saat ini aman-aman saja. Nggak tahu nanti ke depannya, tetapi saya tetap akan pantau. Jadi kalau pun nanti ada kesalahan, yang terjerumus dan terjerembab kan bukan saya. Kan saya hanya mengambil pelajaran. Nah, tapi saya jadi tahu gitu loh. Mbak Nafi Davina dan Mbak Hani Nur Nalifa tak sapa dulu karena baru hadir. Mungkin habis tadarus. Saya sambil mengedit ini. Ya, nanti giliran ngomong acungkan jari Mbak Ayah. Tanya. Nyimak saja, Terima kasih. Nah, ya menjawab. Jadi VPN itu kalau untuk HP, rata-rata HP-nya teman-teman kan Android. Nah, itu gampang banget untuk di-download VPN. Dan apa sih VPN? VPN itu virtual personal networking. Jadi tujuannya adalah agar kita tidak diketahui di mana posisinya. Jadi kita mengakses itu tidak diketahui di mana posisinya sehingga tidak terlacak. Dan setelah pembicaraan ini saya sambungkan dengan adik saya yang kerjanya sebagai IT, yang biasanya ngerjain proyek hanya di rumah, ngerjain tugasnya, kerjaannya di rumah, di kantor itu bisa dikerjain di rumah karena dia bisa, kadang kalau pulang ke Indonesia dia bikin VPN, jadi biar tidak terkesan terlihat di Indonesia dalam dia ngerjain. Artinya VPN itu juga dilakukan di seluruh dunia. Semuanya bisa ngelakuin. Nah, terus mereka menyiasati dengan mendownload VPN. Nah, pada saat sudah disiasati dengan mendownload VPN, maka ketika mereka menonton konten YouTube, ya kan, dia tinggal setting negaranya daerah mana. Nah, sedangkan pemberi nilai iklan tertinggi saat ini adalah US, United States of America. Jadi itu yang memberikan nilai rating iklan itu paling tinggi. Nah, selama ini yang kita lakukan di YouTube, kita selalu mencoba mengejar view untuk mendapatkan nilai tinggi, ya kan? View atau durasi tonton, karena itu algoritmanya YouTube. Karena view dan durasi tonton itu yang membuat nilai gaji kita semakin tinggi. Ini kalau kita berbicara penilaian YouTube terhadap kita. Selamat malam Bu Diana Azumi sudah inbox. Oke. Nah, inbox kadang-kadang enak si mojo, kadang-kadang enggak, makanya tak sampaikan. Jadi karena dia menggunakan VPN itu sehingga areanya tidak diketahui. Nah, setelah dia mendownload VPN, mengsetting negaranya, barulah mereka main. Di HP-nya mereka akan disetting Gmail, di mana Gmail itu tidak digunakan dalam channel mereka. Jadi Gmail, ibaratnya Gmail yang hanya untuk nonton. Nah, supaya nanti trafficnya tidak terlihat, makanya dia menggunakan Gmail yang hanya untuk nonton. Nah, setelah itu dibuka Google Chrome-nya, kemudian dibuka youtube.com-nya, kemudian di setting desktop, jadi di PC desktop, habis setelah desktop, kemudian baru diketik channelnya dia sendiri, atau diketik channelnya orang-orang yang menjadi pesertanya. Itu teknis ya, jadi seperti itu yang mereka lakukan, agar supaya, jadi pada saat dia nonton, yang diutamakan ditonton itu videonya durasi 5-6 menit. Tetapi pada saat iklannya keluar, nah ini, dia ngeklik iklannya. Makanya duit yang dihasilkan itu, makanya kenapa sih view kita banyak, iklannya lewat, gajinya dikit? Karena iklannya tidak diklik. Skip. Nah, harapannya dengan ngelakuin kayak gitu itu kan iklannya diklik. Nah, pada saat kita mengeklik iklannya, VPN kita menunjukkan Amerika, maka yang keluar adalah iklan Amerika. Dan kita lihat durasi selama 2 menit. Oke, selama 2 menit. Setelah 2 menit, bila balik ke channel, kita nonton channel. Nah, itu sudah terhitung duitnya masuk. Dan itu bisa full. Nilai 1 iklan.
Kalau misalnya dihargai $1 apa $2 ya udah. Nah, mereka untuk melakukan supaya itu aman, mereka berkelompok 25 manusia. Jadi 25 manusia itu tergabung dalam ada adminnya, ada semuanya yang ngatur, yang harus lapor, sudah screenshot ini, screenshot ini, screenshot ini, screenshot itu kan. Nah, pada saat sudah di screenshot, otomatis dia layak untuk masuk ke komunitas itu, ke grup itu, karena tertib administrasi. Nah, tugasnya adalah setiap hari mereka setor 2 channel yang akan ditonton. Jadi tidak random. Mereka menentukan 2 channel. Misalnya saya dan kita yang ada di sini ada 25. Setiap hari kita harus nonton 2 channel tadi dengan iklannya. Nontonnya cuma 2 kali. Di video kita itu hanya cuma ditonton 2 kali. Otomatis kan aman. Karena cuma 2 kali. Jadi dari sini maksud nggak? Jadi 2 kali. Saya nonton punyanya Mbak Persik Lady artinya. Saya cuma 2 kali. Habis itu saya nonton punyanya Mbak Nafi Davila. Habis itu saya nonton punyanya Mbak Aya. Habis itu saya nonton punyanya Oma Meni. Berarti kan saya cuma nonton 2. Otomatis di channel kita hanya tertonton 2. Tapi karena 24 manusia, jatuhnya kalau dikali 2 kita ditonton 48 channel yang berbeda. Dari sini bisa dipahami. Nah, ketika sudah ditonton dari 24 channel yang berbeda, berarti iklan yang masuk kan 48 per 1 hari. Nah, ini hanya bicara hanya teknis ya, jangan disela bahwa aku gak sempat lah, aku goreng peyek dan jangan disela. Tapi ini ilmu pengetahuan. Jadi ini ilmu pengetahuan di mana kita bisa tahu saja. Jadi nantinya ke depan ketika kita melihat teman-teman kita yang subscribe-nya belum sampai 100K, 800K, tapi nilai duitnya sampai sebegitu, cukup tersenyum saja. Oh iya, it's okay, nggak perlu dijelasin. Karena saya sudah dapat ilmunya. Gitu aja, cuman saya belum praktek. Jadi kayak gitu. Jadi nggak usah kita jadi wow, nggak usah juga jadi tertegun, dan nggak usah jadi pesimis. Nah, jatuhnya kan ketika melihat teman-teman kita angkanya pada dipamerin gede-gede, bisa mental kita drop, bisa jadi pesimis. Oh, ngunku kok kayak iso koyo ngono ya. Tetapi kalau teman-teman sudah memahami ilmunya, jadinya kan nggak gumunan, nggak kagetan, nggak gampang penasaran dan wow terus minder, kan nggak begitu jatuhnya. Nah, inilah yang ingin saya bangun, adalah membangun mental. Jadi membangun di mana teman-teman itu benar-benar berkarya menjadi jati dirinya sendiri. Ilmu pengetahuan sesuatu itu bisa masuk ke dalam diri. Nah, itu yang dilakukan, dan itu setiap hari. Dan jatuhnya pastinya begini. Ketika saya yang punya, kemudian saya dapat gaji 12 juta, taruhlah kan. Otomatis kan nilai bulanannya terlihat. Maka supaya saya nggak kerepotan, saya ngambil 2 juta untuk bayarin orang untuk ngelakuin apa yang menjadi kewajiban saya. Jatuhnya kan juga positif, membagi rezeki. Jadi jatuhnya akan balik positif lagi. Dan kenapa mereka masih aman, relatif aman? Karena cuma 24 kali 2. Jadi cuma satu channel itu nonton cuma 2. Ya YouTube tidak akan tutup mata gitu. Tetapi ada yang sampai sifatnya serakah. Jadi karena pingin nilainya gede, nah dia nggak masuk grup, dia punya HP sendiri, punya wifi, dihajar itu habis-habisan iklannya. Jatuhnya trafficnya kebaca. Kok channel ini nonton sampai 10 kali, 20 kali. Nah, itu yang menyebabkan. Jadi bisa-bisa bulan depan bukan dihack, tapi gajinya jadi 0. Dan ini terjadi. Ada sebagian anak yang di komunitas YouTube mengeluh. Akhirnya mereka konflik dengan adminnya. Nah, ini yang saya nggak menginginkan. Karena pengetahuan yang minim menjadikan kita jadi konflik. Makanya orang yang gampang terpancing konflik itu karena dia menanggapi sesuatu langsung frontal. Jadi tidak ditelaah dulu. Kena opo sih? Apa sih?
kok dadi koyo ngono. Kenapa sing sijine ngamuk karo sijine? Kenapa sing sijine kesro karo sijine? Karena kan kita tidak melihat sistem itu. Tapi kalau kita tahu sistemnya dan tata aturan cara mainnya, yang terjadi kita hanya senyum. Oh, aku ngerti dulinan. It's okay, let's do it. Lanjutkan. Akhirnya kita jadi orang yang woles saja, slow. Karena pemahamannya udah masuk. Demikian penjelasan singkat mengenai VPN. Kalau masih ada yang tertarik lagi, boleh datang. Tak kasih tahu secara tekniknya dan silahkan dipraktekkan. Tapi kalau bertanya ke saya nggak akan pakai. Saya pakai cara saya sendiri. Begitu malam hari ini. Maaf Kak. Siap. Iya, itu maksudnya itu kita melihat channel tersebut itu menggunakan satu HP, tetapi dari beberapa akun begitu ya Kak ya? Nah, makanya kan teman-teman kan cara bermainnya di dalam satu HP-nya pasti dikasih kadang Gmail 2, Gmail 3. Nah, ini juga berpengaruh ketika yang ada monet, yang sudah monet, Gmail-nya ada 2 dan 3 kan. Kemudian dia pingin ikut lomba, misalnya contoh nih, dia mau ikut lomba terus saya jadikan editing, terus masuk email, emailnya nggak masuk-masuk. Karena ada 3 email tadi di dalam HP-nya dia. Karena dia menggunakan cara-cara itu gitu. Jadi dalam satu HP kalau ada emailnya banyak, kemudian kita fokus di satu AdSense, otomatis ya bingung gitu loh. Bisa dipahami Samuel, tapi nggak apa-apa. Makanya kadang yang ikut arisan itu biasanya HP yang dia gunakan itu bukan HP yang ada di channelnya. Biasanya HP yang beda. Karena menghindari itu tadi. Kalau terjadi masalah, dia bingung. Itu yang sering saya temui. Datang ke komunitas, iki kok gak kena ini begitu dicek. Nah, Gmail-nya ada 12. Gmail-nya ada 10. Kok gak ngeluh dah sih? Tapi gara-gara aku ngomong kayak gitu, terus ada yang punya pemikiran gini, loh Mas, berarti aku harus cuma 1 Gmail ya di HP-ku. Nggak boleh banyak ya? Sik ngeyel. Mbak, ya nek sampean ngerti, sampean iso, sampean kayak 15 juga gak apa-apa. Yang penting sampean ngerti ilmu nih. Lah saiki sampean duwe 15 tapi nek masalah gak ngerti, terus balike nang sopo? Kan mrene meneh. Yo gak apa-apa, nek iso belajar yo monggo. Nek gelem takok ya aku seneng ditakoki, Mbak. Tapi nek ditakoki pemasalahe pancet padha ae berarti sing pekok sapa kan gitu aja. Mbak Hani Nurnalifa sudah bisa dipahami? Sih Kak, sudah bisa. Saya cuma ingin tanya juga masalah basic info, itu kan ada email. Apakah kita wajib mencantumkan juga email, maksudnya itu untuk misalnya ada seseorang mungkin yang akan menghubungi kita, seperti itu. Apakah itu wajib dicantumkan Kak? Terima kasih. Ada yang bisa dijawab? Oma Meni kelihatannya memahami pertanyaannya. Pada basic info ini kita buka ya. Google. Kita buka nih share screen nih. Aku ngerti. Iya betul. Aku ngerti maksudnya Samuel. Di yang infonya itu. Yang semacam juga trailer itu Kak, yang kayak seperti membuat apa itu? Aku ngerti. Iya betul. Samuel ini basic info. Nah ini kan basic info di sini. Basic info bukan itu Kakak. Yang pada menu kemudian ada kita mengganti profil, mengganti banner. Oh, ini customize. Iya, betul. Customize. Nah, ini kan. Basic info itu. Basic info itu. Nah, di sini ini kan. Wajib mencantumkan. Iya, betul. Nah, yang saya tanya yang mana nih? Yang saya tanya itu yang bawah, paling bawah itu headline. Betul. Nah, aku nggak di headline. Ini boleh. Isi ini boleh. Itu kan nanti terisinya di mana?
Nenekku, kakekku manggil, bentar ya. Masuk aja. Ini maksudnya, Mbak. Betul, betul. Kok nggak valid info address. Nah, email let Iya, people betul. know. Berarti gini, kalau sampai memasukkan email ini, misalnya email sampean, itu orang akan mengetahui. Itu bagusnya email yang lain, jangan yang punya YouTube. Nah, ibaratnya kan Aku pakai email lain, soalnya Oke. itu dibuat umum kan, nanti dicek, bisa di copy paste sama yang lain. Jadi akhirnya terus di jangan pakai yang punya channelmu yang aktif gitu, jangan. supaya menghindari penghackan. Iya, menghindari hackeran. Terima kasih. Terjawab. Itu aku diisi semua juga. Ada link-link yang itu kan ada add link itu kan, ada bisa buat Facebook kita, apa fanpage-nya kita, terus bisa tambahkan link lagi kayak Gmail kita, IG kayak gitu-gitu, atau Twitter. Di situ kan mereka bisa share itu punya kita langsung, gitu kayak. Berarti langsung ngeklik itu bisa masuk ke platform itu ya, Mbak? Ya, iya, soalnya jadi kalau koneksikan. Kan biasanya di about itu atau di tentang kita itu kan ada yang tulisan warna biru, pas diklik dia langsung nongol. Nah, itu fungsinya. Kolom-kolom link-link itu yang kita muat, kalau ada bisa dicek kayak di tempatku itu ada 4 deret warna biru itu kan kayak Gmail, kayak IG, kayak Twitter, kayak email aku sama fanpage-nya aku itu ada di situ. Jadi kayak tulisan biru itu berarti pas diklik itu langsung ke, contoh kalau ke Facebook langsung ke Facebook kayak gitu. Bisa kalian bisa isi loh kalau ada fanpage-nya Facebook atau kakeknya. Bentar ya, nenek sama kakek ini. Tapi urusin dulu deh, Mbak. Sudah bisa dipahami, Mbak? Iya, Kak, sudah bisa dipahami. Terima kasih banyak. Yang lain ada yang ditanyakan lagi, ada yang kurang dimengerti? Lalu apa itu fungsi dari channel trailer atau future video itu sendiri bagaimana ya, Kak ya? Apakah kita wajib membuat seperti itu? Ini kan? Ya, yang trailer. Betul. Di situ tuh apakah kita wajib membuat? Tidak perlu kayaknya. Bukan, ini kan. Oh, ngerti. Niku kalau aku kan punya, aku tak setting yang Doraemon itu ya. Iya. Jadi kalau ndek yang awal, tampilan awal itu, yang di feature itu otomatis yang paling atas, walaupun itu video lama. Entah. Yes. Ini? Ya, itu bisa disetting yang tadi bilang itu. Iya. Untuk subscriber lama sama yang belum subscribe itu bisa dipilih Beda. video mana yang mau ditaruh gitu. Oh, ini bukan. Ini channelnya komunitas YouTube, makanya tak lihat kok belum nampak. Tak liatin bukan punya aku, ternyata channelnya komunitas YouTube. Belum pada tak setting. Jadi ada di sini ya. Kita tak change dulu deh. Biar sampean punya gambaran, yang lainnya juga bisa paham. Aku rasa rata-rata udah mengerti semua. Switch account. Nah, kalau di Sandro Jabrik udah kelihatan semuanya itu tadi. Nah, jadi YouTube Studio, view channel. YouTube, komunitas sudah punya channel YouTube loh ya. Ya, saya nggak akan minta-minta deh kalau bersedia untuk membantu mencukrep. Jadi, yes, customize. Lumayan hari ini kalau ada pertanyaan kayak gini kan jadi seru. Walaupun, nah ini kan future and channel trailer. Nah kalau kita lihat di view channel, yang terjadi nanti bentuknya akan seperti ini.
Nah, ini. Nah, nanti akan kayak gini. Nah, ini yang dinamakan Berarti tampilan videonya itu maksudnya akan tampil sebelum video selanjutnya, begitu ya Kak ya? Ya, kalau akan dibuka di channel Iya. sampean itu yang muncul, tapi versi PC loh ya. Kalau versi apa namanya HP bisa jadi Harus kelihatan. diklik dulu. Nah, baru kelihatan. Kalau versi PC kalau gini keluarnya. Nah, begitu. Nah, ini short, ada short. Jadi boleh gitu kan. Bisa Ya, dipahami. nanti insya Allah bisa dipahami. Nanti saya sambil ngintip-ngintip channelnya Kak Bos. Enggak, saya kan nyuruhin kalau memang mau nengok punya saya, apalagi di subscribe, ya saya bahagia gitu sih. Sudah subscribe, cuman masih belum lihat. Oke, bisa dipahami. Thank you. Bisa. Kita balik lagi. Terima kasih, sudah jelas sekali. Ya, terima kasih. Mbak Aya, kalau mau ngomong boleh. Ada lagi yang mau ditanyain? 5 menit tersisa. Biasa. Kayak minggu lalu lagi ngobrol langsung mati. Ya kan, maklum kan kita cari gratisan, men. Aku belum kuat biayai untuk yang bisa long panjang gitu. Sementara lagi pula kalau cuma terbatas kayak gitu kan rasanya deket-deket gitu loh. Nah, nanti nguploadnya nggak kepanjangan gitu loh. Ini belum tak share. Aku sebenarnya mau share. Aku mau langsung ke live-nya YouTube. Kan ada caranya sekarang live terus di-share di YouTube. Jadi mungkin yang nggak punya Zoom atau yang nggak download aplikasi Zoom bisa nonton live-nya dan kita langsung bisa bahas komen-komenan. Belum cover aku set. Sebenarnya bisa. Gitu. Syukur-syukur nanti kalau yang channelnya komunitas YouTube bisa segera 1000 kan kita bisa lebih live lagi. Jadi semakin banyak yang lebih tahu. Barangkali teman-teman bersedia membantu untuk agar bisa gak enak. Sakjane nek njaluk tulung iki gak enak. Gak karepe suka hatinya. Ada lagi yang mau dibahas 3 menit tersisa? Goreng gaya apa sih Mbak Aya sampai nih? Oh ya, selamat buat Mbak Aya ya, pinnya udah datang. Mudah-mudahan habis. Ya, saya yang terima kasih Mas Andro, wah ganteng sadonya, pokoknya sarang itu jadi wong. Terima kasih pinnya udah datang. Mudah-mudahan nanti segera bisa cair. Harga 1 peyek 1 kontennya. Luar biasa loh Mbak ya. Total videonya hampir 600 lebih loh, gila. Saya baru 400. Aku lo baru 300 lebih. Iya. Jadi buat saya kembali lagi prestasi ya ketika kita bisa menghasilkan jumlah video yang banyak itu walaupun nilai dan angkanya, berarti itu menunjukkan konsistensi kita itu ternyata ada gitu loh. Dan kita terus berkreasi artinya. Usahakan daftarnya lewat pakai KTP sobat, cepat kalau pakai KTP itu. Kira-kira itu kalau misalnya seminggu gitu kita harus download berapa channel ya kayak itu ya, iya berapa video maksud saya. Kalau iya harus. Saya yang penting upload saya itu konsisten 2 sampai kadang 3. Oke, thank you. Jadi tidak dibatasi. Dan saya itu nguploadnya nyari wifi dulu, jadi yang penting ada wifi 27 video ya saya up, terus saya jadwal. Saya nyari wifi sampai jam 10, 11, kadang sampai jam setengah 12 itu malam, makanya waktu monet itu rasanya itu terharu gitu. Jadi ada beberapa teknik ya aduh mau tak jelasin kurang 1 menit.
Tidak ada batasan, semakin banyak semakin baik. Yang penting kan kontinuitas. Intinya di sana. Pokoknya apa aja bisa jadi konten lah. Terus juga sampai sekarang juga ada dolarnya kok, yang dulu-dulu juga. Walaupun itu 19, 30, 39 ada. Yes. Kalau ada tiba-tiba mati, kok. selesai ya. Nggak rugi pokoknya. Kalau tiba-tiba mati, selesai ya. Nanti jangan ngamuk. Oke. Karena nanti kalau misalnya ini markas selalu diwawancara Kak ya? Loh, ya pasti lah. Iya, pasti. Oke. Iya, karena selama ini saya kan juga lagi tugasnya ILO, jadi saya juga masih belum sempat ke sana. Mungkin nanti kapan-kapan saya akan ke sana. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan izin untuk bergabung. Pasti. Semua dikasih izin. Positif masuk. Nek ngamuk-ngamuk teriak. Ini nggak ada susulan. Habis sudah mati gitu. Iya, habis Mbak. Aku kerja, aku jam malam kerjanya. Aku sekarang kerja malam. Prepare. Libur dong. Ya nanti Sabtu. Udah jam 12. Gak mati-mati, keren juga ini ya. Aku yang mati. Jadi ya ngupload tadi ya kayak gitu. Pak Im aja 3 satu hari. Ata 3. Satu lagi.